Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2250 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksudkan gembala di sini adalah mereka yang menjadi seorang pemimpin, terlebih lagi seorang pemimpin umat. Seorang pemimpin umat, mereka disebut gembala. Sementara umat Tuhan atau jemaat itu adalah domba-dombanya Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan ini bicara, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa tanggung jawab seorang pemimpin umat itu sangat-sangat berat, Saudara. Karena mereka harus mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Kalau mereka melenceng, mereka tidak melakukan sesuai dengan fungsi mereka sebagai gembala, mereka abaikan, mereka lalaikan, firman Tuhan katakan mereka akan celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing dombanya Tuhan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gembala, dia akan betul-betul menjaga domba-domba yang Tuhan percayakan kepada dia dalam pelayanannya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara tidak masuk gereja, hamba Tuhan saudara, itu pasti akan menghubungi saudara. Nah, kalau dia tidak menghubungi saudara, dia membiarkan saudara terhilang, itu bahaya. Gembala itu akan celaka. Nah, seorang gembala yang baik, dia memang betul-betul memperhatikan domba-dombanya. Dia betul-betul mengenal domba-dombanya, sehingga ketika ada satu jemaat yang tidak hadir dalam ibadah, dia tahu. Dia pasti akan tanya kenapa nggak masuk gereja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dihubungi oleh gembala saudara karena saudara tidak masuk gereja, jangan risih dengan itu. Itu adalah tugas seorang gembala. Saudara, kalau mereka melalaikan itu, mereka akan celaka.
Kalau gembala saudara celaka, sudah pasti domba-dombanya juga akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, celakalah gembala atau para pemimpin umat yang membiarkan kambing dombanya Tuhan hilang. Yang kedua, celakalah para gembala yang membiarkan kambing dombanya Tuhan terserak. Terserak itu berarti terpisah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Saudara, kalau saudara di hari Minggu cuma saudara sendiri yang gak masuk gereja, saudara, yang akan mempertanggungjawabkan dosa saudara itu gembala saudara. Makanya saudara, yang paling berat adalah seorang pemimpin. Karena dosa umat Tuhan ditanggungkan kepada para pemimpin. Makanya saudara, kalau saudara mendapati bahwa gembala saudara selalu mempertanyakan posisi saudara ada di mana dan sebagainya, itu berarti gembala saudara gembala yang baik. Amin. Kalau dia sudah nggak tanya saudara, wah ini bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya saudara yang bahaya, gembala saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, celakalah para gembala yang membiarkan kambing dombanya tercerai-berai. Makanya tidak heran seorang gembala yang memiliki satu panggilan menjadi gembala jemaat, gembala sidang, dia betul-betul akan sangat-sangat melindungi jemaatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena dia tidak mau, dia kena kutuk. Dia celaka kalau dia membiarkan jemaat yang dia layani tercerai-berai. Satunya kemana, dia nggak bisa mengurusnya karena ada roh pemecah belah di dalam pelayanan itu menyebabkan ada perpecahan. Wah, yang celaka itu adalah gembalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang celaka itu adalah mereka yang masa bodoh, tidak mau peduli, tidak mau melayani jemaat dengan ketulusan hati, mereka akan celaka. Kalau kita belajar dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 16, di sana kita belajar tentang gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah gembala yang baik. Haleluya. Gembala yang baik, yang pertama kita belajar, gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Amin. Saudara dapat melihat di sana Yohanes 10 ayat 11. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Jadi ketika domba-dombanya itu terancam karena ada serangan binatang buas, gembala yang baik akan menghadapi ancaman, menghadapi binatang buas yang meneror, yang mengancam nyawa domba gembalanya. Tapi kalau orang upahan, dia akan lari. Sehingga domba-domba itu terancam. Mereka akan jadi mangsa dari binatang buas itu. Kenapa? Karena gembala mereka adalah gembala upahan. Tapi kalau gembala yang baik, dia akan memberikan nyawanya. Dia akan berhadapan. Dia akan bertarung. Dia akan membela. Dia akan betul-betul memproteksi gembalaannya, yaitu domba-dombanya Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik, dia akan hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan. Amin. Dia akan ada di saat suka maupun duka. Bukan hanya di saat suka. Di saat jemaat ada persoalan, ada pergumulan, gembala yang baik ada di tengah-tengah jemaat. Amin. Memberikan kekuatan. Ketika mereka terancam, gembala ada bersama-sama dengan mereka. Haleluya, itu gembala yang baik. Gembala yang baik yang kedua adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan sampai kita melayani umat Tuhan, tapi kita nggak kenal namanya, rumahnya, tempat tinggalnya, kosnya, kita nggak tahu di mana.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Unik Saudara kalau kita belajar tentang gembala dan domba-domba piaraannya. Sebelum domba-domba itu masuk ke kandang, gembala itu akan memanggil sesuai dengan nama mereka. Karena firman Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Jadi di absen Saudara. Nanti dipanggil Samuel. Domba yang ada di belakang yang diberi nama Samuel, dia akan masuk ke kandang. Satu persatu dipanggil sesuai dengan nama mereka. Jadi ketika ada satu nama yang dipanggil tapi dia nggak datang, dia nggak masuk, itu berarti domba itu tersesat atau dia tertinggal waktu dalam perjalanan sebelum masuk ke kandang. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala itu mengenal domba-dombanya. Jangan sampai kita tidak mengenal jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bukan hanya mengenal namanya, tetapi pergumulannya juga kita harus tahu. Amin. Itu gembala yang baik. Gembala yang baik, gembala itu memperhatikan domba-dombanya. Dia perhatikan betul apa yang menjadi masalah, kenapa dia murung dombanya, kenapa dia beda, kenapa dia kurus sekarang ini, kenapa dia suka menyendiri. Dia gembala itu harus memperhatikan, pasti ini ada masalah. Jangan sampai kita menjadi gembala yang masa bodoh. Masa bodoh. Saudara, yang celaka tadi saya bilang adalah gembala yang masa bodoh, yang tidak mau peduli, yang tidak mau memperhatikan domba-dombanya. Mereka akan celaka. Jadi gembala yang baik adalah memperhatikan domba-dombanya. Yang keempat, saudara, saya tangkap di sini. Gembala yang baik adalah gembala yang menuntun, yang membimbing, yang mengantar domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tuntun mereka. Kalau mereka mulai menyendiri, mulai menghindar, saudara tegur mereka. Kalau mereka dibiarkan, mereka akan tersesat. Makanya tugas kita gembala menuntun, membimbing mereka, membawa mereka ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Artinya apa? Tempat mereka cari makan. Kita harus membimbing mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas gembala saya mencatat di sini. Yang pertama, dia menjaga domba-dombanya dari ancaman binatang buas, menjaga supaya tidak ada yang jadi mangsa, menjaga supaya tidak ada yang terhilang. Tugas kita jaga domba-domba kita. Apalagi di zaman sekarang ini, saudara, zaman di mana penyesat-penyesat itu menyamar, serigala-serigala itu menyamar menjadi domba. Hati-hati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas gembala adalah menjaga domba-domba dari ancaman binatang-binatang buas. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Dengarkan gembalamu. Boleh saudara buka YouTube, dengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Boleh. Tapi saudara harus mendengar apa kata gembalamu. Jangan sampai saudara lebih dengar pendeta yang di YouTube yang tidak mengembalakan saudara. Belum tentu ajarannya benar, saudara. Ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang populer justru mengajarkan hal-hal yang melenceng dari firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Apapun keadaan gembala saudara, dengarkan dia. Amin. Mungkin saudara lebih pintar daripada dia. Mungkin saudara sudah S2, S3. Tapi dalam kerohanian,
Gembala saudara itu adalah bapak rohanimu. Walaupun mungkin dia hanya lulus SMA, tetapi dia adalah bapak rohanimu yang harus saudara dengar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan dia. Tugas gembala menjaga saudara supaya tidak terancam, supaya tidak menjadi mangsa dari para penyesat, supaya saudara tidak binasa. Karena saudara, apapun yang terjadi pada saudara, yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan akan hidupmu adalah gembalamu. Jadi saudara, berat sekali tanggung jawab seorang gembala. Saudara yang miring-miring saudara, tapi yang bertanggung jawab secara rohani di hadapan Tuhan adalah gembala saudara. Makanya saudara, dengarkan gembala saudara. Amin. Yang kedua saudara, yang saya tangkap tugas gembala di sini adalah mengumpulkan domba-domba. Amin. Menyatukan domba-domba. Dari yang tadi mungkin nakal, suka menyendiri, dikumpulkan dalam satu persekutuan. Saudara juga kalau digiring oleh gembala saudara untuk datang ke persekutuan kaum bapak-bapak datang, jangan hanya kaum ibu yang datang padahal di ibadah kaum bapak. Saudara, itu yang terjadi di kampung saya saudara, ibadah kaum bapak ya, tetapi yang paling banyak hadir kaum ibu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara digiring oleh gembala saudara untuk melayani, saudara terlibatlah dalam pelayanan. Amin. Aktiflah di dalam pelayanan di mana saudara digembalakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga tugas gembala memberi domba-domba itu makanan rohani. Amin. Itu tugas gembala. Dan saudara, tugas gembala itu bukan seperti orang bekerja 8 jam. Tugas gembala itu 24 jam. Sewaktu-waktu di telepon jemaat yang ada masalah, sakit, atau masalah rumah tangga, sehingga jam 2, jam 3 saudara dihubungi, ya saudara harus hadir, saudara harus datang, saudara harus layani jemaat atau domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tugas gembala. Jangan masa bodoh, jangan tidak mau peduli, jangan, itu kan urusan mereka. Jangan. Kita harus melayani jemaat Tuhan dalam bidang rohani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masa bodoh, tidak mau peduli, tidak mau melayani jemaat di saat mereka terancam, ketika mereka ada masalah, ada persoalan, lalu kita masa bodoh, kita cuek dengan mereka, kita akan celaka saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gembala harus menjaga mereka, domba-domba Tuhan, mengumpulkan mereka supaya ada dalam persekutuan, dan memberi mereka makanan rohani. Haleluya, haleluya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gembala itu harus berani. Dia tidak takut mati, dia tidak penakut, dia gagah berani. Amin. Seorang gembala itu harus setia. Kalau dia berubah setia saudara, bahaya. Bukan hanya dirinya yang celaka, tetapi juga domba-dombanya akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gembala, dia harus tekun, dia harus konsisten, dia harus melakukan pekerjaan pengembalaannya dengan tulus hati. Dia mengerjakan dengan ikhlas. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa seorang gembala baik itu gembala sidang, gembala di komsel, gembala pemuda, saudara yang memiliki satu pelayanan, saudara seorang pemimpin, saudara gembala. Dan sudah tugas saudara sebagai gembala untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang Tuhan percayakan, baik dalam pelayanan. Saudara, Tuhan percayakan
Makanya saudara harus betul-betul menjaga domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saudara dari ancaman-ancaman binatang buas. Menjaga supaya tidak ada yang menjadi mangsa, supaya tidak ada yang terhilang. Tugas gembala mengumpulkan domba-domba yang tersesat, dikumpulkan mereka supaya menjadi satu gembalaan. Amin. Dan yang ketiga terakhir saudara, tugas gembala memberi domba-dombanya makanan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kepada kami tentang tugas tanggung jawab kami sebagai gembala, mengembalakan kambing dombanya Tuhan. Biarlah kami mengerjakan tugas sebagai gembala dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi yang tinggi untuk pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami menjadi gembala yang baik, seperti Yesus Kristus yang adalah gembala agung kami, yang sangat teramat baik. Bapa di surga, Bapa berdoa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Dan hamba berdoa, biarlah Roh Kudus selalu memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus terus memberkati mereka. Terkhusus hari ini, istri hamba-Mu yang berulang tahun, Nimade Lilis Ariati Mawuntu, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Tuhan terus limpahkan hikmat dan kebijaksanaan. Terus Tuhan curahkan di dalam kehidupannya, sehingga istri hamba-Mu jadi berkat, jadi istri yang bijaksana, jadi ibu yang baik bagi anak-anak dan juga bagi jemaat. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan istri hamba-Mu dan semua pendengar, semua diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.